Hai teman-teman, cooking tutorialnya kali ini tentang cara mudah bikin pisang karamel aroma spiku. Jadi ini kudapan yang enak banget, snack, selingan yang bisa dinikmati bersama keluarga, di sore hari ngeteh, enak banget dan ternyata bahannya itu mudah banget didapat. Saya sendiri yang mengolahnya tidak nyangka jadinya senikmat ini. Jadi bahan yang kita butuhkan, bahan utamanya adalah 3 buah pisang kepok. Teman-teman punya pisang apa saja, silakan bisa dipakai, tapi saya memakai pisang kepok 3 buah, dan kalau kita ingin bikin lebih banyak ya ditambah pisangnya. Pisang ini akan kita masak terlebih dahulu, mau dikukus atau digodok, bebas. Kenapa kita tidak memakai mentahnya? Karena kalau mentah aroma pisangnya itu cukup kuat sehingga bisa mengalahkan bahan-bahan lain. Padahal kita ingin menekan sedikit aroma pisangnya dan aroma margarinnya. Uap pisangnya masih terlihat ya. Aroma margarin dan yang lainnya termasuk bumbu spiku yang dominan kayu manisnya juga muncul kalau kita memakai pisang yang sudah direbus atau dikukus. Kupas pisangnya, lalu kemudian kita haluskan. Bahan-bahan lain ada di description ya. Ada mentega, ada tepung beras, ada bumbu spiku, ada 1 butir telur. Kemudian saya juga memakai gula pasir. Takarannya lihat di description. Hanya perlu bantuan garpu saja, kita akan menghaluskan pisangnya, lalu kemudian satu persatu bahan yang lain kita campurkan. Menteganya kita campurkan, lalu kemudian kita aduk sampai tercampur merata. Saya bikin ini ketika sedang hari libur, libur kerja, dan anak-anak saya sedang ada yang kuliah online, ada yang belajar online, semuanya sedang sibuk dengan pelajarannya, dan saya mengolah ini, dan ketika mereka mencicipinya, menikmatinya, wow, mereka senang banget dan mereka sangat menikmatinya. Ya, kita campurkan. Berikutnya, tepung beras. Saya tidak memakai tepung terigu, saya memakai tepung beras karena tepung beras ini teksturnya biasanya lebih padat ya dan lebih kokoh. Dan dengan pisang, tepung beras ini sangat familiar karena bahan nogosari itu kan memakai tepung beras. Dicampurkan saja sehingga semuanya membaur menjadi satu. Telurnya kita memakai putih dan kuningnya. Saya memakai telur ukuran kecil ya, bukan yang terbesar dari yang ada. Satu sendok gula putih, 1 sendok tidak terlalu munjung ya, terlalu penuh, karena pisangnya sendiri sudah manis. Dan nanti kita juga akan memakai karamel. Lalu kemudian bumbu spiku. Ini bumbu spiku saya suka sekali karena memang dominan aroma kayu manisnya itu akan membuat aroma
kue pisang karamel kita ini menjadi sangat wow, harum dan nikmat. Lalu kemudian sekitar 3 sendok air saya campurkan. Karena adonan ini jangan terlalu lembek. Aduk semuanya menjadi rata. Dan kemudian kita akan bikin karamel ya. Cara bikin karamel adalah wajan yang sudah panas di api kecil. Kemudian kita masukkan gula pasir. Saya memakai 1,5 sendok besar ya. Dan ini mungkin sekitar 150 gram. Lalu di api kecil kita biarkan gula ini meleleh, mencair, dan kita tidak harus menunggu sampai berbusa. Langsung kita tuangkan di wadah di mana kita akan mengukus, dan saya memakai cetakan roti. Kenapa tidak sampai berbusa? Karena kalau sudah sampai berbusa, kecenderungannya karamel kita itu akan pahit. Sementara kita kejar aroma manisnya dari karamel itu. Sekarang kita masukkan adonan yang sudah kita campur tadi. Tidak usah wadah ini diolesi oleh mentega, oleh minyak. Tidak perlu. Setelah kita rapikan, kita ratakan, kita akan kukus selama 20-25 menit. Dan kita tunggu sampai betul-betul matang. Dan kemudian setelah matang kita angkat dan kita dinginkan. Karena kalau kita tidak dinginkan, karamel itu masih dalam keadaan sangat mencair, akan kemana-mana. Yang pertama, kemudian yang kedua, sulit bagi kita untuk memotongnya. 1 jam berikutnya, sudah dingin, kita potong dan hasilnya ini dia. Wow. Selain cantik, enak banget. Dan ada rasa kepuasan tersendiri. Kenapa? Karena kita bikin sendiri dan ini pasti sehat. Pisang itu sangat baik untuk kita konsumsi. Dan tentu saja ini juga penghematan luar biasa ya. Karena kita tidak harus membeli, tidak harus pergi keluar, kita membuatnya sendiri. Teman-teman bisa mencobanya di waktu luang, di waktu senggang. Dan saya berharap semua tutorial yang dihadirkan oleh Waldens and More YouTube channel menginspirasi Anda. Anda bisa mengembangkannya. Kita memakai prinsip ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Karena memang tidak ada yang benar-benar asli, semua yang ada adalah pengembangan dari yang sudah ada sebelumnya. Saya berharap semua ini bisa menginspirasi, menjadi berkat buat teman-teman. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah mensupport channel ini. Buat yang belum subscribe, saya tunggu. Silakan like and share. Jangan lupa notifikasi loncengnya. Terima kasih sudah mendukung channel saya. God bless you and bye-bye.